Oke, halo, selamat siang Sobat Kerja. Beta Parambon. Ambon per semua. Selamat datang di podcast Instruktur Bicara episode 7. Hari ini adalah episode yang sangat spesial sekali karena hari ini kita akan membahas terkait dengan kewirausahaan ya. Setelah di episode berikut sebelumnya kita sudah belajar terkait gimana sih dunia pekerjaan di perusahaan itu. Nah, kali ini kita akan membahas terkait dengan wirausaha nih. Nah, di sini saya tidak sendiri. Di sini saya ditemani dengan Ibu Dwi Eka Harjani, SPD, MMPD. Beliau merupakan owner Dapur Lakaco. Ya. Adapun untuk tema podcast kita pada siang hari ini adalah membangun jiwa wirausaha lewat pelatihan bakery. Oke, ya. Halo, selamat siang Ibu. Selamat siang, sehat selalu. Sehat selalu ya. Oke Ibu, hari ini saya senang sekali nih di sini saya ditemani dengan Ibu Dwi ya panggilannya ya. Boleh Ibu Dwi atau Ibu Eka, boleh atau Mem Eka juga boleh. Eka. Nah, Mem Eka kan di sini terkenal sebagai owner Dapur Lakaco ya, sekaligus juga memiliki pelatihan kan Ibu ya. Nah, mungkin pertanyaan yang pertama Ibu ya, bisa diceritakan terkait dengan perjalanan awal karir Ibu nih sampai hingga detik ini itu seperti apa sih Ibu? Baik, terima kasih Sobat Kerja dimanapun berada. Kalau ngomongin cerita tentang gimana awal perjalanannya, itu panjang banget. Itu dimulai dari tahun 2002, ketika anak-anak tuh masih kecil, dan kemudian saya berpikir apa sih yang harus saya lakukan untuk mendapatkan income, karena anak saya tuh banyak tuh Mas, ada sekitar 5 orang gitu, masih kecil-kecil, kemudian PNS, waktu itu saya jadi guru, dan kebayang nggak kalau kemudian gajinya tuh nggak seberapa gitu ya. Kemudian saya berinisiatif, kenapa nggak saya coba untuk bikin kue-kue gitu, sambil gendong anak, kemudian saya bikin dan kemudian titipkan ke warung-warung. Ya alhamdulillah disukai, dan di tahun sekitar 2023 secara operasionalnya kami mengurus saya pensiun. Sebelum setahun pensiun, kemudian saya udah coba untuk bikin secara lebih legal lagi dengan adanya PIRT, kemudian dengan adanya halal, dan kita coba untuk masukkan ke semua swalayan. Alhamdulillah itu bisa ada, dan kemudian kenapa enggak kemudian kita menyalurkan resep-resep ke orang lain melalui pelatihan-pelatihan. Oke, wah luar biasa sekali Bu. Berarti total sudah berapa tahun Ibu? 2002, kemudian itu sampai sekarang udah berapa ya? Udah belasan tahun berarti ya Bu ya? Belasan tahun. Luar biasa sekali. Nah ini Ibu kan sebelumnya berprofesi sebagai ASN, betul ya Bu ya? Dimana kan sudah punya karir lah ya Bu ya. Kenapa sih kepikiran mau membangun usaha gitu? Dan kenapa memilihnya itu usaha di bidang bakery? Kenapa tidak di bidang lain? Betul sekali Mas. Kenapa kita sebagai ASN kan udah punya karir nih? Kenapa sih kita harus juga punya semacam bisnis lain ya? Karena yang pertama, menurut saya sebetulnya ASN itu untuk sebetulnya kita tuh bisa berbisnis. Memang sepanjang tidak koridor-koridor yang tidak digunakan untuk kita. Kemudian kenapa saya harus memilih bidang kuliner? Karena yang pertama Mas, yang namanya kuliner itu akan selalu tumbuh berkembang. Dia nggak pernah mati. Dimanapun orang masih tetap akan membutuhkan kuliner. Dan kemudian dia banyak menyerap tenaga kerja. Itu yang paling terpenting. Ketika hidup kita bermanfaat bagi orang banyak, itu tuh jauh lebih baik ketimbang kalau kita ASN tuh kita sendirian gitu. Kita kerja dapat gaji paling untuk anak-anak kita. Tapi kalau kita menjadi wirausaha, ya insya Allah lah banyak bermanfaat bagi tenaga-tenaga kerja. Waduh, luar biasa sekali. Jadi ingin memberdayakan orang banyak di sekitarnya ya Bu ya. Jadi sobat kerja bisa kerja gitu kan. Gitu. Kalau misalkan ASN kan ibaratnya sudah di zonanya nih, tapi secara kebermanfaatan kan hanya sendiri sama keluarga aja ya. Kalau dengan membuka usaha, teman-teman bisa membantu
kaitannya di sini mengembangkan dunia kerja. Ya, Seperti itu ya Bu ya. sobat kerja bisa terima Nah, betul kalau sekali. kita bisa menyerap lebih banyak. Betul sekali. Nah, dalam perjalanannya kan pasti ibarat jalan tidak selamanya mulus ya Bu ya. Pasti nanti ada kalanya ada tantangan-tantangan atau rintangan-rintangan yang sering Ibu hadapi. Nah, kira-kira tantangan atau rintangan yang pernah Ibu hadapi, kesulitannya seperti apa mungkin bisa diceritakan? Ya, tantangan yang saya hadapi selama menjadi wirausaha ini adalah bagaimana membangun apa ya kalau kita mau bilang sobat kerja itu kan sangat-sangat agak sedikit susah ya untuk kemudian kita ajar, kemudian setelah sudah bagus, kemudian mereka itu harus bisa lebih profesional lagi. Kebanyakan itu masih soft skill-nya agak sedikit kurang gitu ya, sehingga agak menyulitkan. Mereka biasanya ini susah gitu, ini gimana, apanya yang gimana, cara pengadukan itu juga sebenarnya tuh perlu untuk diajarkan lebih telaten lagi gitu. Kemudian sebetulnya yang susah adalah bagaimana kita membuat bisnis ini lebih berkembang dengan punya banyak anak gitu. Tantangannya tuh lebih sedikit struggle gitu ya, bagaimana punya anak 5 masih kecil-kecil dan bisnis juga harus jalan, karir juga harus jalan, itu agak sedikit sulit. Tapi dengan kemampuan kita ya alhamdulillah bisa berjalan sampai sekarang. Oke, berarti total karyawan sampai saat ini sudah berapa? Kalau yang saat ini ya kita masih tetap 5 orang. Masih tetap 5 orang kita pekerjakan mereka. Oke. Oke, baik. Wah, luar biasa sekali ya, Bu ya. Dan untuk sobat kerja juga kan di sini bisa belajar nih, Bu, terkait dengan pandangan seorang pengusaha terhadap calon karyawan itu seperti apa. Ya. Seperti itu. Kita juga kan di sini membuka wawasan lah untuk teman-teman di sini seperti apa sih bekerja di perusahaan itu, seperti apa bekerja di UMKM seperti itu ya, Ibu ya. Tetap soft skill-nya itu penting ya. Soft bagaimana kedisiplinan. Itu yang paling penting. Berarti yang Ibu cari ketika mencari karyawan, yang pertama adalah karyawan yang disiplin, integritasnya itu yang penting, integritas, kejujuran, soft skill lah artinya. Kalau skill lain kan nanti bisa dilatih ya Ibu ya. Tapi hal-hal kejujuran, integritas itu yang harus benar-benar ditanamkan. Oke. Terus lalu berikutnya kenapa sih Bu kepikiran mau membuka lembaga pelatihan, khususnya pelatihan bakery? Ya, kenapa saya mau membuka pelatihan bakery ini? Karena ternyata banyak sekali sobat kerja yang belum keterima di PNS ya. Mereka ketika datang sini saya tanya kenapa? Mem, barang tuh ketong tuh yang lulus, oke. Terus bikin apa? Ketong mau jualan online, baik, oke. Makanya mari dilatih, oke, bikin bermacam kue dan ya akhirnya mereka keterima karena mereka memang butuh untuk dapat pengetahuan untuk mereka jual di online karena keterbatasan dana dan sebagainya. Ya akhirnya mereka tuh mau. Hobi juga sih. Hobi juga ya. Oke. Lalu terkait dengan pelatihannya sendiri, Ibu, metode yang Ibu gunakan saat pelatihan itu seperti apa? Seperti yang kita ketahui kan kalau bakery itu lebih banyaknya praktek ya Bu ya, nggak mungkin kebanyakan teori gitu. Mungkin pada saat menjalankan pelatihan itu seperti apa Bu? Iya, kalau kami metodenya itu share talk ya, kemudian sharingnya juga di Facebook, di YouTube, sehingga sebelum mereka memulai itu mereka sudah punya gambaran, misalkan ini bikin kue gitu ya, kue bakpia, caranya seperti apa sih mereka udah bisa ya. Mereka kemudiannya itu 30%-nya itu lebih gampang, mereka tahu bahannya, kemudian langsung praktek, mereka praktek dan cara membuatnya ini seperti apa dan kemudian mereka bisa bandingkan dengan apa yang ada di TikTok, lalu kemudian mereka bikin sendiri, jadilah lama durasinya? Misalnya sih kita ada yang 1 bulan, berbagai macam varian kue dan sebagainya, tergantung dari
apa yang mereka inginkan. Ada juga yang cuma seminggu, ibu ketemu tuh mau bikin kue Madonna, oke siap silakan, oke mari kita ya. Oh jadi pembuatannya by request dari Ya, pesertanya itu by sendiri request ya? juga ada. Oke, baik. Ada bantuan-bantuan dari pemerintah juga ada. Ada juga ya. Komunitas tertentu mungkin Ya, ada kerjasama. ada. Biasanya ada kelas-kelas luar biasa SLB. Mereka guru-gurunya datang, kemudian kita latih mereka untuk membuat kue-kue kering dari sagu menjelang Natal. Kemudian mereka buat, dikasih cap, kemudian jualan dan sebagainya, itu ada juga. Aduh, luar biasa sekali ya, Ibu ya. Iya. Nah, terkadang hambatan terbesar kita nih sebagai orang baru yang terjun ke dunia wirausaha adalah ingin gimana caranya ingin mengembangkan jiwa wirausaha Ibu. Nah, menurut Ibu sendiri gimana nih untuk teman-teman yang mungkin masih pemula, punya rencana pengen jadi pengusaha, tapi kayak masih ada mentalitas, aduh takut gagal dan sebagainya. Nah, menurut Ibu seperti apa sih cara menumbuhkan jiwa wirausaha? wirausaha? Oke. Untuk sobat kerja, gimana caranya untuk kita menumbuhkan jiwa wirausaha? Satu aja, jangan pernah takut gagal gitu ya. Ketika saya mencoba kue Cina itu 36 kali percobaan. Ini rasanya nggak enak, ini rasanya nggak enak, ini rasanya nggak enak gitu ya. Nah, apa yang harus kita lakukan ketika kita gagal adalah kita harus bisa punya spesifikasi, diferensiasi. Oh, ternyata kue saya ini seperti ini ya, makanya harus berani kita melakukan berbagai macam percobaan sehingga ketika orang rasa kue kita, oh ini pasti kuenya Memeka, ini pasti kuenya Dapur Lakaco, karena memang rasanya tuh beda banget. Yeah. Oh ini rasanya beda, makanya ya harus berani gagal. Kemudian grow mindset selalu bahwa sebenarnya ASN itu bukan segala-galanya loh. Betul sekali. Karena kebanyakan semuanya itu mau